Ganjar mulai gelisah. Kenapa bisa begitu? Faktor apa yang sampai bisa membuat relawan Ganjar mulai resah dan gelisah? Resah dan gelisah menunggu deklarasi. Loh, kok jadi mirip lagu ya? Oke, lanjut ke pembahasan. Mari kita coba analisa dari dinamika politik dan background dari relawan Ganjar itu sendiri. Relawan Ganjar basisnya kita tahu semua adalah pendukung Jokowi di Pilpres sebelumnya. Dan mayoritas bukan kader partai. Pergerakannya lebih banyak di media sosial seperti FB, channel YouTube, dan lain-lain dalam menyuarakan aspirasi dukungan politik, dan ini cukup efektif di tengah masyarakat kita yang lebih melihat sosok figur ketimbang partai politik itu sendiri. Bahkan setelah Jokowi terpilih pun mereka tetap menjaga pemerintahan Jokowi dengan statement positif jalannya pemerintah. Bisa kita lihat di channel-channel YouTube pro pemerintahan Jokowi seperti Cokro TV, 2045 TV, dan lain-lain. Citra yang ditampilkan tentunya yang baik-baik tentang program maupun pemerintahan Jokowi, dan yang menjelekan akan dihajar di tanggamus dengan analisa dan statement versi mereka. Jadi terlihat mirip jubir kepresidenan, mungkin lebih keren dan efektif, makanya presiden sekarang jarang pakai jubir kepresidenan. Dan itu hal wajar karena selain libido politik yang seirama tersalurkan, cuan pun mengalir dari AdSense YouTube tentunya dengan banyaknya view yang mereka peroleh. Bahkan belakangan mulai muncul merchandise yang dijual komersil seperti mug kaos dan lain-lain dijual di marketplace. Tidak jauh beda dengan channel pro pemerintahan seperti di atas. Banyak juga channel yang berbau oposisi seperti RGTV, Refly Harun, Bosman Mardigu, dan lain-lain. Ya tentu isinya banyaknya kritikan yang dilontarkan terhadap pemerintah Jokowi. Hal ini sah-sah saja, kedua kubu ini punya market dan libido politik yang berbeda dalam dunia demokrasi. Ini positif dan wajar dalam kebinekaan Indonesia. Kembali ke bahasan judul di atas. Kenapa relawan Ganjar harus resah? Kita ulas dari dinamika politik di elit partai. Belum ada satupun koalisi lingkaran pemerintah yang memberikan sinyal akan mengusung Ganjar. Kip yang digadang-gadang sebagai kendaraan politik Ganjar belum ada tanda-tanda akan mengusung Ganjar. Dilihat dari banyak pernyataan elit KIB di ruang publik, Jokowi sempat memberikan angin segar pada relawan di acara relawan yang dihadiri juga Ganjar. Di situ muncul pernyataan ojo ke susu, walaupun yang kita dukung ada di sini dan publik berasumsi itu dukungan ke Ganjar. Tapi berselang setelah itu Jokowi memberikan sinyal dukungan ke Airlangga di acara Golkar, juga sinyal dukungan ke Prabowo di HUT Perindo. Asumsi pun beredar bahwa Jokowi pun tidak bisa mempengaruhi Ketum PDIP Megawati untuk memilih Ganjar sebagai capres yang diusung PDIP. Narasi ini semakin kuat dengan adanya kehadiran Ketum Projo di acara Golkar disusul pertemuan Ketum Projo dengan Prabowo. Ini memunculkan spekulasi bahwa di internal PDIP sendiri ada kader lain yang dimajukan selain Ganjar untuk Pilpres 2024, dan besar kemungkinan itu Puan Maharani, putri kandung dari Megawati itu sendiri, Ketum PDIP. Jelas ini problem bagi relawan Ganjar yang sudah melabeli Ganjar sebagai the next Jokowi, dan basis relawan Ganjar adalah basis pendukung Jokowi di Pilpres yang mengantarkan Jokowi menang 2 periode. Relawan Ganjar akan kesulitan untuk menggambarkan sosok Jokowi di figur Airlangga, apalagi Prabowo yang selama ini menjadi lawan Jokowi di Pilpres. Sentimen-sentimen negatif terhadap Prabowo tentu sulit untuk mereka narasikan begitu saja jadi positif. Relawan Ganjar akan lebih mudah menggambarkan atau melabeli Ganjar sebagai the next Jokowi karena banyak kesamaan, sama-sama dari merangkak warga biasa bernaung di partai yang sama yakni PDIP dan berasal dari daerah yang sama, Jawa Tengah, dan banyak kesamaan lainnya yang bisa mereka narasikan. Dan satu poin yang lain, keyakinan mereka jika Ganjar yang muncul di Pilpres, suara relawan tidak akan terbelah secara drastis. Arus besar relawan Jokowi akan memilih Ganjar. Bila yang muncul bukan Ganjar, suara relawan akan terbelah ke poros-poros lain dan besar kemungkinan sebagian memilih golput. Bisa dibayangkan poros-poros pemerintah ini, walaupun ada banyak pilihan, anggaplah 3 poros Golkar, Gerindra, PDIP menghadapi satu kekuatan politik poros oposisi, anggaplah poros Perubahan, Nasdem, PKS, dan Demokrat. Deal yang tentunya suara oposisi akan solid di satu poros ini, mendukung Anies yang secara gamblang digambarkan sebagai nafas baru kubu oposisi. Ini bisa kita lihat di Pilkada 2017 relawan Jokowi yang mayoritas pendukung Ahok harus legowo kalah dari Anies yang lebih didukung kubu oposisi.
Kita lihat saja strategi apa yang akan dimainkan elit-elit politik ke depannya. Kawan, kita hanya bisa berasumsi, beranalisa politik. Pada hakikatnya dalam politik tidak ada yang pasti, semua kemungkinan bisa saja terjadi. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling